يا رب صل على محمد. Ayat waman azlamu itu ya 50 oh 57. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Wa man azlamu mimman dzukkira, siapa yang paling zalim dari orang yang telah disebutkan ayat-ayat Tuhan kami tetapi fa'arada anha, kemudian dia membelakang anha darinya, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa akan apa yang telah dipersembahkan oleh kedua tangannya, artinya yang ia lakukan. Oke, silahkan siapa lagi? Ya, bisa. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Waman azlamu, dan siapa yang paling zalim, artinya la ahada, ya. Itu tafsirnya kemarin. Mimman dzukira, dari orang yang telah disebutkan bi ayati rabbih, akan ayat-ayat Tuhannya. Fa'arada anha, tetapi kemudian ia membelakang darinya, ia berpaling dari ayat Allah, ia tinggalkan. Wa nasiya ma qaddamat yadahu, dan ia lupa akan apa yang telah dipersembahkan ya oleh kedua tangannya, maksudnya yang telah dia lakukan. Ma'amila, apa yang telah ia lakukan, minal kufri, daripada kekafiran, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Jadi istifham ingkari. Artinya la ada azlamu mimman dzikra, tiada orang yang paling zalim daripada orang yang telah disebutkan kepadanya ayat Tuhannya tetapi kemudian dia membelakang, bahkan tidak cuma sekedar membelakang sampai dia lupa, dia kira kekafiran itu tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan itu akan dilupa juga oleh, tidak, pasti akan ada ganjarannya di hari kemudian. Oke, terus qulubihim akinnatan. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna ala qulubihim, telah menjadikan ke atas hati mereka akinnatan, penutup, ya, aghtiyatan, ya, penutup, akinna, aghtiyah, sama aja. Tertutup hati mereka, ayyafqahuhu, untuk mereka memahaminya, untuk mencerna Al-Quran itu, kalam Allah itu, ayat-ayat Allah itu. Oke. Ya, min ayyafhamul Qur'ana, artinya daripada memahami Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian pala yafhamunahu, artinya mereka tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi adanihim waqran, dan di telinga mereka itu agak berat, ya, di sini ditafsirkan saqalan, telinga mereka itu berat, fala yasma'unahu, ya, mereka tidak mendengarkan Al-Quran tersebut. Itu sifat orang-orang kafir. Bagaimana mereka mau memahami Al-Quran kalau mereka tidak mendengarnya? Kan kurang lebih seperti itu. Karena pemahaman itu lahir daripada pendengaran dulu. Istima' dulu, baru pahmun. Didengar, kemudian dipahami. Nah, ini orang, namanya orang kafir. Nah, dalam perumpamaan dalam surah Al-Baqarah kan itu tutup telinganya, ya. Tutup telinganya dalam perumpamaan petir itu, tidak mau mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala karena mereka takut kalau sudah dengar katanya itu akan beriman, tersihir, kurang lebih seperti itu. Akhirnya pimpinan-pimpinan mereka mengatakan kalau ada ayat-ayat Allah yang dibacakan, tutup telinga kalian. Itu tujuannya agar supaya mereka tidak tertarik kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya mereka buka, tidak tutup telinga mereka, tetap juga tidak akan beriman karena memang ayat itu sudah melegalkan khatam Allah, sudah dilegalkan, artinya
dicap ni khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup betul-betul hati mereka itu. Jadi walaupun tidak nak tutup begini, tetap mereka tidak masuk di telinga mereka dan tidak akan pernah mereka pahami, otomatis mereka tidak akan beriman, bahkan mengolok-olok. Okey. Wa in tad'uhum ilal huda, dan apabila engkau menyeru mereka ilal huda, kepada hidayah, kebenaran, fala yahtadu, mereka tidak akan terpetunjuk, tertuntun yahtadu idzan, ya. Ya, idzan jika, ai artinya bil ja'lil madhkuri abada. Fala yahtadu idzan abada, artinya mereka tidak akan diberikan hidayah idza apa intad tad'uhum, itu jumlahnya ya. Idzan itu kita sudah sering bahas bahwa itu nun apa namanya, nun iwadun anil jumlah. Nah, jumlahnya apa? Al madhkur, itu nih bil ja'lil madhkur yang disebutkan di sini. Apa dia? Seruanmu kepada mereka. Nah, itu maksudnya. In tad'uhum, idza tad'uhum abada, selamanya mereka tidak akan diberikan hidayah. Okey. Ya. Wa rabbuka, dan Tuhanmu hai Muhammad, al-ghafuru, maha pengampun, dzur rahmati, yang mempunyai rahmat yang sangat luas. Ya. Lau yu'akhidhuhum fid dunya, andai kata dia menyiksa mereka, ya, mengikap mereka fid dunya, di dunia, andai kata Allah mau mengikap mereka di dunia, bima kasabu, akan apa yang telah mereka lakukan, artinya karena kesalahan mereka, kekafiran mereka, kemaksiatan mereka, la ajjalalahumul adzab, niscaya ia akan segerakan kepada mereka azabnya. Tuh, bayangkan saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dzur rahmah, saking penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang kafir pun itu masih ditangguhkan ya siksaannya di akhirat. Di sini di ayat mengatakan, andai Allah mau untuk menyiksa mereka di dunia, maka dengan akan apa yang mereka lakukan, maka akan Allah segerakan. Tetapi ya itulah dzur rahmah, itu Allah masih ada rahmatnya, dan itu salah satu khususiyah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu kalau melakukan kemaksiatan secara berjamaah rame-rame, wah itu selesai, langsung turun azab, habis itu umat. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam umatnya tidak. Salah satu khususiyah umat Muhammadiyah. Oke. Nah, salah satunya digambarkan di sini orang kafir pada saat itu, andai Allah mau untuk menyiksa mereka, maka Allah akan segerakan. Tetapi Allah tidak seperti itu. Oke, ballahum ya ballahum, bahkan atau akan tetapi bagi mereka mau'idun, ada perjanjian, ada ketentuan waktu, wahwa yaumul qiyamati, yaitu di hari kiamat nanti barulah nak terima semua siksaannya. Kalaupun disegerakan per individu di dunia, berarti itu memang benci betul Allah terhadap umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang misalnya kafir kemudian langsung dikontangkan oleh Allah Subhanahu oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya, berarti itu jengkel betul Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya Allah itu sebenarnya mau menangguhkan azabnya itu di hari kemudian. Oke. Terus la yajidu, mereka tidak akan pernah menemukan min dunihi, dari selain Allah Subhanahu wa taala, mau ila malja'a, tempat berlindungnya. Itu kurang lebih maknanya seperti itu, malja. Oke. Tidak ada tempat berlindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja. Oke. Ya. Wa tilkal qura, dan demikianlah negeri-negeri itu. Artinya maksudnya di sini ahluha, penghuninya, penduduk suatu negeri, bukan negerinya ya, penduduknya yang dimaksud. Nah, di sini dicontohkan ka'adin, seperti kaum Ad, wa Samud, dan kaum Samud, wa ghairihima, ada yang selain daripada keduanya umat-umat terdahulu, ahlaknahum, kami binasakan mereka, lamma zalamu, ketika mereka zalim. Jadi nak bandingkan ni. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kafir ditangguhkan di hari kemudian. Kemudian di sini lain cerita untuk umat-umat terdahulu. Ketika mereka zalim, itu langsung muntong ahlaknahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Zalamu, lama zalamu, ketika mereka zalim, artinya di sini kafaru, ketika mereka kafir. Okey. Ya. Ya, wa ja'alna limahlikihim, dan kami jadikan kebinasaan mereka
liihlakihim. Ya, satu qiraah di fathah lamnya. Ya, fathah mahlakihim. Ai ya lihalakihim. Hah? Hak di situ nih. Di sini. Hah? Di sini him. Waja'alna limahlikihim. Kang ayatnya begitu tuh. Dan kami jadikan bagi kebinasaan mereka. Domir jamak. Siapa yang dimaksud mereka? Ahlul qura. Ahlul qura kan jamak itu Adi wa Samud. Yang kami jadikan kebinasaan mereka. Liihlakim artinya untuk membinasakan mereka. Di satu qiraah di fathah lamnya mahlak. Waja'alna li mahlaki. Ai lihalakihim artinya bagi kebinasaan mereka. Perbedaannya antara mahlik dengan mahlak, kalau mahlik ihlak ya, ihlakihim, kalau mahlak halakihim. Ya, itu bedanya. Mau'idah suatu ketentuan ya, suatu waktu ya. Ya ingatlah. Wah, kita ke kisah lagi sekarang. Wadhkur dan ingatlah wahai Muhammad, idh qala Musa ketika berkata Nabiullah Musa, huwa ibnu Imran, yaitu Musa ibnu Imran. Artinya Nabiullah Musa. Karena memang ada khilafiyah ini ya. Ini cerita tentang kalau tidak salah Nabiullah Musa ketika disuruh oleh cerita ini. Ketika bertemu dengan Nabi Khidir kalau tidak salah, coba baca terus. Itu qala Musa ketika berkata Nabiullah Musa yaitu huwa ibnu Imran yaitu Musa bin Imran lipatahu kepada pemudanya. Pemudanya siapa di sini? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Jadi kenapa Al-Imam Al-Mahalli perlu mengartikan atau menafsirkan Musa sebagai ibnu Imran, sebagai Nabiullah Musa? Karena ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang siapa sih Musa yang disuruh di dalam surah Al-Kahfi itu untuk belajar bahasa kasar itu ya, untuk belajar kepada Nabiullah Khidir. Itu khilafiyah kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Musa bin Misha. Musa bukan Musa Nabi ya, tapi Musa masih keturunan Nabi juga, tapi bin Misha bin Yusuf. Itu nasabnya itu yang dimaksud itu. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa bukan, dia adalah Musa Nabiullah. Mereka yang mengatakan bukan Musa Nabi Allah, itu Nabiullah yang biasa disebut dalam Al-Quran. Karena mereka mengatakan begini, tidak mungkin itu yang namanya Nabi, apalagi sekelas Nabiullah Musa yang disebut dengan kalimullah, yang diberikan mukjizat yang luar biasa, orangnya hebat sekali, itu belajar lagi kepada orang yang boleh dikata jumhur ulama mengatakan dia bukan Rasul, tapi dia hanya Nabi. Siapa? Nabiullah Khidir. Bahkan ada yang mengatakan bukan Nabi, tapi waliullah. Kan itu kayak turun derajat ya, maksudnya itu. Jadi di antara pertimbangan mereka sehingga mereka ngotot bahwa itu bukan Musa Nabiullah. Nah, bagaimana ulama jumhur mengatakan bahwa dia adalah Musa bin Imran? Karena gampang ji. Kan ini masalahnya, pertimbangannya turun derajat toh, turun derajat. Oke, saya tanyakan kalian, apakah kehebatan yang luar biasa seperti itu, ilmu yang luar biasa, bahkan kalimullah ya, yang selalu bercakap-cakap dengan Allah, itu kan gelar Nabiullah Musa. Masa mau? Oke, saya mau tanyakan, kira-kira itu turun status enggak kalau begitu? Hah? Atas dasar dia tadi kan turun status ya, sehingga dia bukan Musa Nabiullah. Itu yang sama dengan itu, kira-kira menurut kalian, akal sehat kalian, itu merupakan turun status enggak orang kalau seperti itu? Dalam artian itu merupakan suatu kehinaan enggak? Tidak, kan begitu jawabannya. Tidak. Bayangkan ya, kita ini, oke, sebelum kebayangkan itu, kita ini yang namanya menuntut ilmu itu kepada siapa saja, kan ceritanya begitu, hatta kepada yang di bawah kita, seperti saya bisa belajar sama kalian, dan itu bukan suatu kehinaan. Bahkan itu adalah kelebihan. Jarang loh
Nah, itulah. Jarang loh orang yang sudah hebat tiba-tiba mau belajar lagi. Jadi itu merupakan fadilah itu. Jadi bukan turun derajat itu sebenarnya. Jadi itu jawaban para jumhur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikatakan wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Muhammad, disuruh oleh Allah untuk berdoa kepada Allah agar supaya ilmunya senantiasa tambahkan. Siapa ini yang disuruh? Rasulullah. Wow, luar biasa ini untuk belajar. Kan seperti itu. Dalam ayat lain dikatakan waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu wahai Muhammad kepada orang yang mengikutimu daripada orang yang beriman. Jangan merasa hebat. Setaralah kalau bisa belajar sama mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Justru menambahkan belajarnya Nabiullah Musa, bahasa kasarnya seperti itu, kepada Nabiullah Khidir, justru itu menambahkan derajat beliau sebagai seorang nabi yang hebat. Kan begitu cara menjawab. Oke, makanya Al-Imam Mahalli mengatakan di sini Musa bin Imran, bukan Musa bin Isa. Oke. Qala Musa li fatahu, ketika Nabiullah Musa berkata kepada pemudanya di sini yaitu Yusha bin Nun. Ya, kalau versi Musa bin Misa, Musa bukan nabi, maka Yusha itu adalah keponakannya. Yusha bin Nun bin Ifraim bin Yusuf. Jadi cicitnya Nabiullah Yusuf. Ifraim, Misa bersaudara. Pernah nggak saya anukan dulu itu deh? Nggak pernah ya. Oke, yang jelasnya ada gambaran seperti itu. Versi itu. Tetapi kalau versi Nabiullah Musa, ya jelas tidak. Nah, dia berkata kepada pemudanya di sini, Yusha bin Nun. Ada yang mengatakan budaknya. Tetapi kemudian pendapat yang mengatakan budak itu terbantah. Kenapa? Karena Yusha bin Nun ini adalah nabi setelah Nabiullah Musa. Jadi selesai periodenya Nabiullah Musa, setelahnya siapa lagi nabi? Yusha bin Nun. Dialah yang membunuh orang-orang Jabbarin, orang-orang jahat ya. Dia yang berperang pada saat itu. Nah, ada peristiwa yang bersejarah terkait dengan Yusha bin Nun. Apa dia? Kalau saya mau tes wawasan saja. Ada peristiwa bersejarah tentang Yusha bin Nun ini. Ada pernah terbacakah atau terdengarkah? Tidak pernah ya? Tidak pernah ya? Oke. Beliau ini adalah nabi yang pernah dalam catatan sejarah menghentikan apa? Matahari. Pernah ya? Pernah dengar ya? Ada seorang nabi dalam Sahih Bukhari kalau tidak salah hadisnya itu. Dialah ini yang dimaksud. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ada seorang nabi pada zaman terdahulu itu menghentikan matahari. Berhenti betul matahari. Kenapa? Ringkat riwayatnya. Jadi Yusha bin Nun ini dia kumpulkan semua pasukannya untuk menaklukkan satu negeri. Dia seleksi semua pasukan ini. Sama aja dengan penyeleksian Nabiullah siapa? Yang membunuh Jalut. Ya, Nabiullah Daud. Sama cara dia menseleksi pasukan itu. Tidak boleh ikut siapa? Mereka yang bulan madu. Tidak boleh ikut. Kemudian mereka yang membeli rumah, yang membuat rumah tetapi rumahnya belum jadi, jangan ada yang ikut. Kemudian mereka yang punya ternak, yang ternaknya itu mau hamil, jangan ada yang ikut. Artinya apa? Maksudnya begini. Maksudnya beliau mau pilih pasukan yang betul-betul tidak terganggu pikirannya, murni semata-mata berjihad di jalan Allah Subhanahu. Oke, terseleksi semua, berangkat. Masuk ke negeri tersebut tepat di sore hari Jumat. Berperang di situ, mau menang pada saat itu. Tetapi kemudian mendekati maghrib. Kenapa? Nah, pada saat itu kemudian dia bermunajat kepada Allah. Tidak mau kalau masuk di syariat mereka. Kalau sudah masuk malam Sabtu, yang hari kebesaran orang Yahudi ya. Kalau masuk hari Sabtu itu haram untuk berperang. Kalau sudah tenggelami matahari, haram berperang. Nah, ini belum selesai peperangan. Jadi takut nanti kalau dihentikan peperangan, tarik mundur pasukan, maka pasukan musuh bisa menyusun lagi strategi, kan begitu. Ada satu hari untuk menyusun strategi, mengumpulkan pasukan dan lain sebagainya. Nah, karena nanggung ini, akhirnya dia menghadap matahari. Apa kata dia? Ya Syam, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Kamu itu hanya diperintahkan. Sama aja saya juga diperintahkan. Artinya sama-sama makhluk Allah. Allahum, kata Allahu amsik
alayya syamsa, ya Allah tahan kepada aku matahari tersebut. Tertahan, enggak tenggelam, tertahan di situ berperang-perang, akhirnya kalah, menangi pada saat itu. Barulah turun matahari tersebut secara perlahan setelah usai peperangan tersebut. Kumpulkan ghanimah semua, kumpulkan ghanimah, cerita panjangnya ya, kumpulkan ghanimah, kemudian mau dibakar itu ghanimah. Syariat terdahulu kalau sudah tidak bisa diambil ghanimah ya, syariat terdahulu harus dibakar, turun api nanti dari langit, turun. Tetapi tidak turun pada saat itu. Akhirnya curiga Nabiullah Yusha ini. Jangan-jangan di antara pasukan ini ada yang maceko-ceko, ada yang yang curang, yang menyembunyikan ghanimah. Akhirnya dipanggil satu-satu untuk dibaiat jabatan. Siapa yang lengket tangannya berarti dia yang gundul itu. Akhirnya atas satu-satu, akhirnya didapat pada situ. Itu salah satu mukjizat Nabiullah Yusha. Kamu ini yang ini. Akhirnya jujur kata-kataan, coba ambil ke sini, jangan sampai ada musuhnya. Betul, ada seberat atau sebesar kepala sapi emas dia sembunyikan. Nah, ini yang membuat ini tidak turun api, ini tidak diterima ini ghanimah. Setelah itu barulah turun. Nah, itu sejarah ringkas daripada Yusha bin Nun. Jadi ini yang dimaksud ini Fatahu. Jadi Nabiullah Musa berkata kepada pemudanya, maksudnya Yusha bin Nun ini, karena yattabi'uhu, yang adalah dia mengikuti Nabiullah Musa, wa yakhdimuhu, dan berkhidmat kepadanya, membantunya. Oke. Wa ya'khudhu minhu, anhu di sini. Minhu di situ itu yang lebih tepat. Kalau ada yang sama di sini tidak terlalu tepat kalau anhu. Wa ya'khudhu minhu, dan ia mengambil darinya, dari Nabiullah Musa, al-ilmah, ya, ilmu. Jadi belajar Yusha bin Nun kepada Nabiullah Musa. Bukan cuma dalam peristiwa ini ikut kepada Nabiullah Musa, yang di lembah Tih itu sudah ada sebenarnya itu Yusha yang terperangkap itu di lembah Tih, di surah Al-Baqarah kita cerita. Ada di antara mereka itu Yusha bin Nun. Oke. Apa kata Nabiullah Musa kepada pemudanya? Ya la abrahu, aku tidak akan, artinya aku senantiasa. La abrahu diartikan aku selalu. La azalu, aku tidak akan lengser, maksudnya senantiasa atau selalu. Asiru, berangkat, berjalan, aku akan terus. Hatta, sehinggalah ablugha majma'al bahraini, aku sampai pada pertemuan dua laut. Jadi 7 misinya. Nah, di sini tidak disebutkan asbabun nuzulnya ya, asbab misi daripada Nabiullah Musa ini karena begini. Ini diringkas saja. Dia pernah suatu ketika berceramah, menyampaikan arahan di depan kaumnya Bani Israel, Nabiullah Musa. Nah, pada saat dia menyampaikan itu, ada di antara mereka yang bertanya. Kata umatnya, man a'lamun nas, siapa manusia paling alim? Kata Nabiullah Musa, ana. Akulah yang paling alim. Pada saat itulah kemudian Allah mengitab dia, karena ya kan tidak boleh bilang saya yang paling hebat, kan begitu kurang lebih. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, ada lagi yang lebih hebat dari kamu. Dia saya janjikan, cari orangnya ini, kamu akan ketemu nanti pada pertemuan, ya, disuruh ke sana ke Majma'al Bahrain, pergi ke sana, cari itu orang, dia lebih hebat dari kamu, belajar kau sama dia. Bayangkan Nabiullah Musa ini masih disuruh untuk pergi kau belajar ke sana. Nah, itulah misinya, sehingga merasa merasa kayak dicalai oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya terpaksa pergi belajar. Nah, itulah nak bawa pemudanya ini nama Yusha bin Nun, tujuannya kepada Majma'al Bahraini itu, tetapi akan nanti ya. Oke, nanti ceritanya. Jadi intinya nanti itu dia bawa ikan, tandanya kapan ikan itu hilang berarti disitulah Nabiullah Khidir. Oke, kita baca itu cerita anunya. Tapi yang jelasnya di sini, cerita jelasnya ya. Hatta ablugha majma'al bahraini. Ya, multaqa, bisa juga multaqa bahrur rumi. Multaqa bahrir rumi wa bahri farisin. Ya, pertemuan laut Rum dan laut Parsi. Ini simpang siur ini isunya, di mana sih itu Majma'al Bahrain itu? Ada yang mengatakan di laut Atlantis bagian selatan.
Laut Atlantis bagian selatan, tepatnya pada satu area lautan yang sangat angker. Apa laut terangker di dunia ini? Segitiga Bermuda. Ada yang mengatakan di situ, Laut Atlantis selatan itu. Ada juga yang mengatakan di Bahrul Muhit, tepatnya daerah Afrika itu paling kuat itu. Ada juga di daerah Ciprus, macam-macam ini simpang siur. Tapi dari semua Majma' al-Bahrain itu secara umum paling kuat, tapi secara khusus tidak ada penjelasan yang lebih jauh. Secara umum saja paling kuat Majma' al-Bahrain itu ada di bagian atau di benua Afrika. Nah di situ dia. Nah di sini sebutkan pertemuan Laut Rum dan Laut Farsi, Paris, mimma yalil masyriki, dari apa yang mendekati masyrik, berarti daerah Maroko. Ya masih bagian daripada Afrika ujung, daerah Maroko di sana dekat-dekat Portugal, dekat-dekat Spanyol, ke sana Maghribi. Artinya Majma' al-Bahrain ini al-makan al-jami'i lidzalika, yaitu tempat yang mengumpulkan yang demikian itu, yang mengumpulkan kedua lautan itu. Au amdiyah hukubah, atau aku akan pergi hukubah lama, hukubah aku pergi lama, dahron tawila, masa yang lama, fi bulughihi, dalam menjangkaunya, menyampaikannya, imbauda, kalau memang itu jauh. Artinya ini tekad Nabiullah Musa untuk berangkat menuntut ilmu yang ia katakan kepada Fatahu, kepada Yusha bin Nun. Kata dia waktu diajak, oke, mau nggak ikut sama saya ini dalam misi untuk mencari Nabiullah Khidir. Tapi itu dia, tujuan kita atau misi saya adalah Majma' al-Bahrain ini. Kalau memang dia di situ ada, artinya Nabiullah Khidir. Tapi kalau memang dia belum saya temukan, maka saya akan terus mencari, walaupun dahron tawila. Itu maksudnya hukubah. Oke, singkat cerita, palamma, ketika balaga, sampai keduanya, majma'a bainihima, pada pertemuan bainihima, antara keduanya, kedua laut tersebut, bainal bahraini, nasiya hutahuma. Nah, nasiya, keduanya pun lupa, hutahuma, ya ikannya, ikan keduanya. Dia lupa pada saat itu. Oh ya. Nasiya Yusha hamlahu, yang melupakan Nabiullah Yusha membawa ikan tersebut indar rohili, ketika dia melanjutkan perjalanan. Wa nasiya Musa tadhkirahu, dan lupa juga Nabiullah Musa untuk mengingatkannya. Nah pada saat itu fattakhadha al-hut sabilahu fil bahri, kemudian mengambillah ikan tersebut sabilahu, jalannya, fil bahri, di lautan, artinya melompat pada saat itu. Jadi dalam riwayatnya itu singgahi ya Majma' bainihima, di tempat di situ pertemuan dua laut, singgah, kemudian tidur Nabiullah Musa. Nah pada saat tidur itulah kemudian ittirablah ikan tersebut dari semacam bakul, ya semacam bakul, melompat itu ikan. Nah itu melompat itu kemudian lari ke laut. Nah, berangkat lupa, ini maksudnya wanasya, lanjutkan perjalanannya, nah lupa itu ikan. Nah, nanti jauh baru nak ingat kembali. Nah, oke. Yang jelasnya itu ikan ada perbedaan riwayat. Ada yang mengatakan itu ikan sudah dimakan sebelah. Sudah? Sebelahnya, makan ikan kan begini. Sebelahnya ini sudah dimakan, namanya bekal itu. Ikan itu adalah bekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanda Nabiullah Khidir itu kalau ikan itu sudah hilang, maka disitulah dia. Cari di situ, pasti ada di situ Nabiullah Khidir. Nah, dibawa ini ikan sebagai bekal, sudah dinamakan sebelahnya karena memang bekal itu. Satu riwayat. Jadi ikan mati, bukan ikan hidup ini. Ada juga yang mengatakan ikan hidup. Khilafiyah. Ada yang mengatakan bahwa belum pernah makan, tetapi sudah nak panggang, maswi. Sudah minum bakar, sudah nak panggang, tapi hidup kembali. Itu salah satu mukjizat Nabiullah Musa. Ada yang mengatakan itu salah satu mukjizat Nabiullah Khidir. Ada yang lebih parah lagi, sudah diasingkan, taruh garam, kemudian bawa. Nah, kenapa dia melompat?
Ini riwayat yang paling kuat. Yusha bin Nun pada saat itu berwudu di tempat itu, sedang berwudu pada suatu mata air yang dia tidak tahu kalau itu adalah Ainul Hayah, mata air kehidupan. Di situ dia berwudu, di tempat dia istirahat di singgah itu. Berwudu Nabiullah Yusha bin Nun, terpercik air tersebut, terkena ikan tersebut, kemudian hidup. Ini dia salah satu cerita yang seru di dalam Al-Quran itu. Jadi ada yang disebut dengan Ainul Haya. Pernah saya singgung dulu itu, kalau tidak salah masih di rumahnya Ustaz Muntaha itu, Ainul Haya itu. Ainul Haya itu mata air itu kalau diminum maka orang mati pun hidup. Kalau orang hidup akan panjang umur, kurang lebih seperti itu. Jadi dulu kalau tidak salah yang pernah saya ceritakan itu riwayatnya adalah Sultan Iskandar Zulkarnain bersama dengan Nabiullah Khidir berangkat pada suatu tempat yang sangat gelap. Di tempat tersebut ternyata ada Ainul Haya. Nah, Nabiullah Khidir meminum itu tanpa dia beritakan kepada Sultan. Ya, karena kan begitu ceritanya. Jadi mata air itu pada dasarnya adalah, bahasa kasarnya boleh dikata mata airnya Nabiullah Khidir, kurang lebih seperti itu. Jadi situ dia berwudu. Yusha bin Nun terpercik kena ikan itu hidup, kemudian melompat. Oke. Mana tadi? Fattakhadha, kemudian mengambillah al-hud, ikan tersebut, sabilahu, jalannya, fil bahri, di lautan. Ja'alahu, ya bija'lillahi saraba, ya artinya ja'alahu, ya ikan itu menjadikan laut tersebut, bija'lillahi, karena Allah yang menjadikannya, artinya ya ujung-ujungnya Allah juga yang punya kehendak. Saraba sebagai jalan, bahasa maupun saya pakai ya, itu ikan melompat ke air, kemudian air itu membentuk satu jalan. Ini salah satu boleh dikata tidak masuk akal kalau zaman sekarang ya. Luar biasa sekali mukjizatnya. Jadi saroba itu bisa juga diartikan biasanya kalau hujan, turun hujan ditadahi itu? Saluran. Biasa juga diartikan saluran. Ada ceritanya enggak di sini? Oke, baca baca terus sih. Ya, mislas sarab artinya seperti semacam sarab, semacam saluran itu. Wahwa, ada di sini penjelasannya, wahwa asyaqqut tawilu la nafada lahu, yaitu pecah syak at-tawilu yang panjang, la nafada lahu, yang tidak ada tembusannya. Berarti al-Imam Al-Mahalli lebih condong ke pendapat ini. Ada juga mengatakan begini, laut itu ketika ikan melompat menyelam ke dalam laut, itu tiba-tiba berubah menjadi semacam lorong, lubang di laut itu. Tapi di sini mengatakan huwa syaqqut, berarti pecah, artinya misalnya laut rata, masuk ikan ke situ, maka laut ini akan terpecah begini kan, begitu saja. Syak terpecah kemudian memanjang ya. Jadi kayak terbelah itu kayak terbelah lautan bahasa kasarnya. Nah, itu menalewati itu ikan. Nah, di situ nanti Nabiullah Musa itu jalan sampai ketemu dengan Nabiullah Khidir. Oke. Jadi huwa syaqqut tawil nafas, yang tidak ada tembusannya, terus tidak ada tembusnya. Wadhalika, yang demikian itu, kenapa bisa begitu? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amsaka anil hud, dia menahan dari ikan tersebut jiryal ma'i, atau jaryal ma'i, mengalirnya air tersebut. Tiba-tiba air tersebut itu tidak mengalir. Bahasa langsungnya air itu tiba-tiba beku, kan begitu. Tidak mengalir untuk ikan tadi. Oke. Panjaba anhu, ia pun terhenti darinya, ya tidak mengalir lah. Amsaka, panjaba anhu, tidak goyang itu air. Pabakia kal kawatis, maka tinggallah dia, bahar tersebut, air tersebut, kal kawati, seperti lubang lah, semacam lubang, sejenis lubang yang memanjang tadi, seperti yang pecah ya di atas tanah, atas laut di sini bukan tanah. Lam yaltaim, yang tidak menyatu. Jadi begitu terus. Tidak merapat kembali, enggak.
Jadi turun ikan, berenang itu ikan terbuka terus dia di belakangnya itu terbuka terus ke sana. Enggak, yaltaim begini, menyatu kembali. Oke. Wajamida ma tahtahu minhu, dan keringlah jamida, membekulah, keraslah jamida ma tahtahu, apa yang di bawahnya, ya, yang di bawah ikan tersebut. Majamida minhu, kering itu kering. Beku itu di bagian ikan, di bawah bagian ikan tersebut, artinya bisa untuk dipijak karena beku. Nah, sisi-sisinya juga kering, terbelah seperti itu lautan. Nah, ini masih ya, masih ya boleh dikata masih rendah lah kalau hanya sekedar itu. Yang lebih hebatnya Nabiullah Musa langsung belah dua dalam perjalanannya bersama kaumnya menghindari kejaran daripada itu langsung untung kering sampai ke bawah itu. Nah, lewat di pasir, lewat ke sana. Itu lebih luar biasa. Jadi tapi apapun itu, ini juga bagian daripada mukjizat. Oke, jadi terpecah itu laut, ndak goyang, beku, ikan itu terus jalan. Oke, nah singkat ceritanya. Oke. Falamma jawaza, ketika keduanya melewatinya, lewati majma'al bahrain, kan tadi teruskan perjalanannya, dia lupa ikan itu. Berarti secara zohiriyah ya, berarti secara zohiriyah Nabiullah Yusa tahu kalau ikan itu keluar, cuma dia lupa satu. Atau bisa jadi lupa muntung bekalnya, lupa muntung sama sekali. Nanti lewat baru mana ini mau makan. Oke, baca coba terus. Di ayat itu yang bercerita itu. Falamma jawaza, ketika melewati keduanya dalikal makana, ya, tempat tersebut, bisairi, dalam perjalanannya, ila waqtil ghada, sampai kepada waktu makan siang, min sani yaumin, di hari yang kedua dari hari singgahnya itu ya, keesokan harinya, ceritanya seperti itu. Qala Musa, berkatalah Nabiullah Musa lipatahu, ya, kepada pemudanya ini, atina goda'ana, datangkanlah kepada kita goda'ana, makan siang kita. Artinya ayo sini makan. Oke. Wa ma yu'kalu awalan nahari, yaitu apa yang dimakan di awal pagi, di awal siang. Artinya makan pagi. Bisa juga al-goda itu bisa juga diartikan dengan makan siang. Yang jelasnya awalun nahari itu sebelum tergelincirnya matahari, itu disebut dengan awalun nahar. Tergelinciring begitu, itulah yang cerita itu akhirul nahar. Oke, yang jelasnya bisa diartikan makan siang atau makan pagi juga bisa, sarapan. Oke. Ya, laqad lakina, sungguh telah menimpa kita, min safarina, dari perjalanan kita ini, hada nasaba, kesusahan, artinya lapar maki ini, setengah mati maki ini. Oke. Ya, ta'aban, capek, berjalan terus. Wahusuluhu, dan terjadinya nasab itu, capek itu, ta'aban itu, ba'dal mujawazati, setelah melampauinya, setelah dilampaui tempat tersebut, baru merasa lapar, capek Oke. Qala, berkatalah Yusha bin Nun, ara'aita, bagaimana menurutmu? Tanabbah, artinya Qala ara'aita id awaina, ia berkata, ara'aita, bagaimana menurutmu? Tanabbah, artinya dia sudah sadar. Tanabbah Yusha, sadar pada tasib, ya Allah ya Karim, mau makan orang, sadar, mana ini ikan, ya Allah, baru tanabbah, ingat di situ. Id awaina ila sakhrati, id awaina, jika kita kembali, awaina, ya kita kembali ke sana, ila sakhrati, kepada batu tersebut, karena ada sakhra di situ, tempat dia bersandar tidur di situ. Oke, tak kembali saja ke sana, bidzalikal makan, di tempat tersebut, pak ini, karena sesungguhnya aku nasitul hud, aku lupa ikan itu di sana. Kata Yusha bin Nun. Oke. Ya, wa ma ansanihu illa syaitan, tiadalah yang membuatku lupa akan ikan tersebut illa syaitan, kecuali itu adalah syaitan. Itu kata Nabiullah Yusha. Ya. Illa syaitan. Dibadalkan dari kata ha
an azkurah. Ya. An azkurah. Ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Jadi hu badalnya adalah an azkurah. Tidaklah melupakan aku akan dia. Akan dia itu siapa? An azkurah. Untuk mengingatnya. Tiadalah yang melupakan aku untuk mengingatnya kecuali syaitan, itu maksudnya. Badlu istimal, ya, artinya lagi, mafhumnya ansani dzikrahu, aku dilupakan oleh syaitan mengingatnya, dzikrahu. Oke. Ya, wattakhadhal hutu, dan mengambillah ikan tersebut sabilahu, jalannya, fil bahri, di lautan, ajaba, dalam keadaan menakjubkan. Iyalah, siapa yang tidak takjub? Seandainya zaman sekarang itu tidak percaya orang. Viral itu kalau zaman sekarang seperti itu. Ada laut tiba-tiba melewati ikan, tiba-tiba membeku. Wah, itu luar biasa. Makanya ajab. Maf'ul sani yata'ajjabu artinya terkesima, ta'ajub, heran, minhu darinya Musa, wa fatahu, dan pemudanya, lima taqaddama fi bayanihi, terhadap apa yang telah terdahulu penjelasannya, dalam artian terbelahnya lautan atau bolongnya lautan tersebut itu. Oke. Nah, qala Musa, berkatalah Nabiullah Musa, dalika, demikianlah, itulah, faqadunal huti, faqdu bisa juga dalika faqduna al-huta, ya, kehilangannya kita ikan tersebut, itu maksudnya dalika ma adalah apa yang alladzi kunna, kita nabagi cari, maksudnya itulah yang kita inginkan, kata Nabiullah Musa ketika sadar nih, diberitakan oleh Yusha, kembali cepat ke sana. Kenapa? Aku lupa ikan di sana. Astagfirullah, kata Nabiullah Musa, justru itu yang kita inginkan itu. Ketika ikan itu sudah hilang, berarti di situ yang dijanjikan oleh Allah kepada saya akan bertemu dengan seseorang yang katanya diberikan keistimewaan luar biasa. Maksudnya Nabiullah Khidir. Oke. Ya, kunnana bagi natlubuhu, ya natlubuhu yang kita cari. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, artinya hilangnya ikan tersebut itu, alamatul lana ala wujudi man natlubuhu, adalah tanda bagi kita atas adanya orang yang kita sedang cari dia. Situ itu. Akhirnya fartadah, singkat cerita, fartadah, kembalilah keduanya. Ya, roja'a, ya, kembali keduanya, ala asarihima, atas jejak keduanya, artinya ya jejak-jejaknya ikuti kembali. Yakussaniha, mereka keduanya menelusurinya, telusuri terus jejaknya, qasasa, suatu penelusuran. Fa'ataya as-sahrah, tiba-tiba dia fa'ataya as-sahrah, keduanya pun mendatangi batu tersebut. Fawajada abda min ibadina. Oke, singkat ya ceritanya. Fawajada, keduanya pun menemukan seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Nah, disitulah Nabiullah Khidir. Jadi singkatnya itu kembali, kalau penjelasannya itu kembali ke tempat semula, dia lupa ikan tersebut. Nah, di situ kemudian dia lihat itu bekas ikan yang menembus lautan, akhirnya ditelusuri jejaknya. Nah, sampailah pada satu batu. Ternyata bolong itu atau jalan itu menuju kepada satu sakhra. Nah, di atas sakhra itulah duduk Nabiullah Khidir. Dalam riwayatnya menggunakan toilasan tertutup. Itu dalam riwayat. Nak ceritakan enggak ya? Enggak menceritakan kayaknya secara jelas dalam surah Al-Kahfi. Itu satu pendapat. Ada pendapat yang lain mengatakan, nah, ikuti terus itu alurnya, ya kayak orang berjalan di atas air lah, atau di bawah air versi yang lubang itu maksudnya. Ternyata berujung di pesisir, di jazirah. Pas di pesisir tersebut ada sebongkah batu, di atas itulah duduk seseorang. Nabiullah Musa pada saat itu mengatakan, Assalamualaikum. Akhirnya dijawab, Waalaikumsalam ya Nabi ya Bani Israel. Kepadamu salam, wahai Nabi Bani Israel. Kaget dia.
Akhirnya bertanya, dari mana engkau tahu kalau aku adalah nabinya Bani Israel? Aku tahu dari yang menyuruhmu datang ke sini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira menurut kalian kalau orang begitu wali enggak? Jelas waliullah. Kan versi Nabiullah Khidir ada yang mengatakan waliullah. Nah, dia tahu. Aku yang memberitahuku kalau kamu adalah nabinya Bani Israel adalah orang yang menyuruh kamu datang ke saya. Artinya maksudnya Allah Subhanahu. Tambah kaget Nabi lah. Berarti hebat betulan ini orang. Akhirnya sampai kami anunya keinginannya. Aku disuruh oleh Allah untuk belajar sama kamu. Kamu tidak akan bisa. Nah, kata Nabi itu kalau itu ayat di nanti menceritakan itu. Innaka lan tastati ma'iya sabra. Akan ada nanti itu ayat itu. Jadi sampai di situ. Jadi ini singkat nih. Ceritanya sekarang fawajada abdam min ibadina. Ya, keduanya menemukan seorang hamba dari hamba-hamba kami huwa al-Khidir. Dia adalah Nabiullah Khidir. Oke. Begini. Nah, Khidir itu para ulama mengatakan bahwa dia adalah laqab. Itu pendapat yang paling banyak. Laqab bukan nama Khidir itu. Walaupun sebagian mengatakan Khidir itu adalah nama. Asbab kenapa dia dilakab sebagai Khidir, khudrun dari kata khudrun itu hijau ya. Kenapa? Karena beliau tidaklah berpijak di satu bumi, melainkan di sekelilingnya itu atau bumi yang dia pijak itu tiba-tiba subur, menjadi hijau. Nah, itu karomah atau kehebatan daripada Nabiullah Khidir. Di mana saja dia berpijak, di mana saja dia duduk, di mana saja bertempat, tiba-tiba subur itu yang ada di bawah. Ya, apalagi kalau bukan semacam ainul haya kan kurang lebih seperti itu. Ada di dirinya itu loh. Nah, jadi Nabiullah Khidir ini adalah nabi dengan gelar itu Khidir itu. Gelar yang mana kalau dia berpijak di bumi maka dia bumi di sekelilingnya kemudian akan menjadi subur. Nah, masalah sekarang dari mana keturunannya ini? Nah, ada yang mengatakan Khidir bin Adam. Anak daripada Nabiullah Adam. Nah, itu lagi khilafiyah anak Nabiullah Adam. Ada yang mengatakan anak yang lain. Bukan yang disebutkan dalam Al-Quran Qabil dan Habil. Anak lain. Tapi ada yang mengatakan bukan. Dia adalah Qabil. Nama lainnya adalah Khidir. Nah, itu. Ada pendapat yang seperti itu. Tapi pendapat itu tidak terlalu kuat. Ada riwayat mengatakan begini. Ada 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang. 2 di langit dan 2 di bumi. Siapa yang di langit? Bagus. Nabiullah Isa sama? Satu? Siapa? Idris. Nabiullah Idris yang di langit. Yang di bumi adalah Nabiullah Khidir, satu Nabiullah Ilyas. Itu yang pernah ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di lembah. Itu satu riwayat. Ya Rabbi salli ala